negara tersesatnya. Nah, caranya itu yang penting kamu harus bisa mengatur bagaimana hidup seperti ini. Nah, sejauh ini cara apa yang sudah kamu lakukan? Oh, saya merasa seperti saya selalu jadi yang baik supaya saya bisa diterima oleh orang lain. Ya. Nah, untuk sekarang ini kamu bisa tarik nafas lebih dulu, melatih hidung, ditahan, lalu dibuang. Nah, supaya pikiran kamu bisa jelas dan tenang. Nah, alasan yang membuat kamu nggak bisa untuk menolak ajakan teman-teman kamu itu, permintaan teman kamu itu kenapa? Saya takut nanti dibilang saya itu Inggris yang tidak begitu. Dengan adanya pikiran seperti itu dalam hidup kamu, dalam diri kamu, apa akibatnya kepada diri kamu atau dampaknya pada diri saat ini? Mungkin saya tidak mengenali diri saya sendiri, jadi kadang saya juga bingung sebenarnya ini saya harus Nah, dengan hal seperti ini sudah sejauh mana kamu bertahan? sudah cukup jauh. Apa yang membuat kamu itu kita bilangnya sulit mengenali kamu? Apa yang membuat kamu itu sulit mengenali kamu? Karena saya lebih fokus memikirkan perasaan orang lain itu dibandingkan perasaan saya sendiri. Nah, pada saat sekarang ini kan kita ada mempelajari teknik gestal. Nah, untuk masalah kami ini, kita biasanya itu menggunakan teknik gestal di mana saat ini lebih mengupayakan untuk kesadaran diri. Nah, di sini selain kesadaran diri, ini juga gestal ini juga berfungsi sebagai untuk mempertahankan perasaan kamu supaya kamu itu tidak mengikuti perasaan dari ego diri kamu lainnya, ya dari underdog kamu gitu. Jadi di sini perannya itu supaya top dog dan underdog kamu itu seimbang. Sekarang coba ucapkan kalimatnya seperti ini. Saya sering mengabaikan diriku sendiri. Saya sering mengabaikan diriku sendiri. Nah, dengan kamu mengucapkan seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Saya sedikit sedih bukan benar. Nah, hal apa atau pengen kamu itu biasanya kamu ngomongin itu karena apa? Karena saya takut orang lain tidak suka sama saya kalau saya menunjukkan perasaan saya yang sebenarnya. Nah, jadi selama ini kamu berusaha agar diri diterima dan kayak kamu tuh ingin menjadi seseorang yang selalu diterima oleh lingkungan kamu. Iya, Bu, supaya orang itu tidak kecewa kalau bersama lain kepada saya. Nah, sekarang kamu tuh sudah terlalu jauh seperti itu sampai kamu tidak mengenali diri kamu sendiri. Nah, sekarang coba kamu ubah atau kamu sadarkan diri kamu itu supaya saat kamu itu tidak terlalu berusaha menjadi diterima oleh orang lain. Nah, sehingga kamu tahu kan apa dampaknya untuk dirimu. Nah, coba sebutkan apa dampaknya yang saat itu kamu rasakan. Saya jadi bingung kepada diri saya sendiri jadinya. Sekarang kamu fokus terhadap diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan saat kamu dalam situasi kayak gini? Nah, pernah nggak kamu merasa kayak di saat kamu tidak memenuhi kebutuhan orang itu, kamu merasa kayak kayaknya orang itu berubah deh, kayak itu orangnya bakalan galau saya, pernah kan? Nah, itu udah termasuk kayak contoh sikap yang telah membuat salah satu faktor yang membuat kamu jauh dari diri kamu sendiri, sehingga kamu demi memenuhi orang itu, kamu lebih mengabaikan diri kamu sendiri kan? Nah, iya. Lalu sekarang coba bayangkan dengan seksama ada seseorang yang sering membuatmu merasa harus mengalah. Nah, bayangkan dia duduk di depanmu saat ini, bayangkan dia duduk. Nah, apa yang
saya capek. Oh, Apa ya? pertama, saya capek mengikuti keinginan kamu. Saya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan juga. Dan saya ingin kamu tahu kalau saya juga punya alasan. Nah, hanya itu yang kamu sampaikan kepadanya. Ya, Bu. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kamu mengatakan hal yang sebentar ini kamu katakan kepadanya? Saya merasa sedikit lega terhadap perasaan saya, Bu, walaupun saya sedikit penasaran menyampaikannya. Nah, dulu sebelum kamu mengenal ini atau kamu kerja ketemu apakah kayak kamu menolak seseorang itu kamu mengenal diri kamu itu egois? Dulu saya mikirnya begitu, Bu. Saya mikir diri saya itu egois, tapi sekarang mulai sadar kalau saya mempertahankan diri saya itu penting. Nah, dengan adanya kesadaran kamu bahwa itu lebih itu lebih penting, mengenal diri sendiri itu lebih penting. Coba katakan kepada diri kamu itu menggunakan kata saya. Coba bilang kepada saya berhak didengarkan, saya berhak mengambil keputusan dan inisiatif. Saya berhak didengarkan, saya berhak mengatakan tidak kepada orang lain, saya juga berhak mempertahankan diri saya tanpa merasa bersalah kepada orang lain. Dengan setelah kamu menyampaikan itu pasti ada sedikit rasa yang berbeda dalam diri kamu kan? Ya, Bu, saya merasa lebih tenang dan lebih kuat rasanya. Nah, apa yang kamu ketahui atau yang kamu sadari tentang dirimu pada hari ini juga? Saya menyadari bahwa diri saya itu penting, Bu. Selama ini saya terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain sampai saya lupa dengan perasaan diri saya sendiri, Bu. Nah, jadi untuk pada saat ini dengan adanya kesadaran diri kamu, dengan tidak perlu kamu merasa takut dengan perasaan egois dalam diri kamu. Nah, apa pelajaran penting yang kamu dapatkan pada saat ini? Saya belajar kalau kesadaran diri itu penting bagi saya, Bu. Kalau saya tidak memahami diri saya sendiri, saya akan terus mengikuti kemauan orang lain. Nah, dengan adanya kesadaran diri kamu saat ini, kamu sudah berani mengatakan, sudah bisa berani mengatakan, mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada orang lain itu, walaupun orang itu belum ada, dan kamu sudah menegaskan kepada diri kamu, apa langkah kecil yang akan kamu mulai ke depannya, mulai besok atau hari ini? Saya akan memulai jujur pada perasaan saya sendiri, Bu. Kalau memang saya tidak sanggup melakukannya, saya akan bilang kepada orangnya saya tidak sanggup. Nah, itu sudah bagus untuk hari ini langkah kecil kamu. Nah, karena kamu sudah tahu bagaimana cara mempertahankan diri, bagaimana kita pentingnya mempertahankan diri, karena kita berani, karena kita juga berhak bilang tidak kepada orang lain, tidak hanya orang lain yang berhak bilang tidak kepada kita, tapi juga kita yang berhak bilang tidak kepada orang lain. Nah, setelah ini ibu harap kamu bisa menerapkan langkah kecil tersebut dan bisa lebih kembali membawa diri kamu di mana diri kamu yang awalnya sebelum kamu menjadi orang ini. Ya, untuk dengan langkah kecil itu kapan kamu akan mulai menerapkannya? Mulai